Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anakku yang berbahagia di rumah, apa kabar kalian? Apa kabar kondisi jiwa dan hati kita tetap semangat, tetap belajar di rumah. Dan hari ini kita akan belajar PAI masih bersama Ustadz Amir. Dan meskipun pertemuan perdana kita masih online, semoga anak-anak tetap semangat beribadah. Meskipun hanya di rumah, tidak lupa sholat, juga tilawah. Semangat pokoknya. Baik, kalian sudah menerima buku paket dari JSIT tentang PAI yang berjudul Takwa dan Cerdas dengan Pendidikan Agama Islam. Kita akan menggunakan buku tersebut dalam pelajaran kita di kelas 9 1 tahun ke depan. Nah, silahkan disiapkan bukunya, disiapkan alat tulisnya, dan beri catatan untuk poin-poin penting yang ada di dalamnya. Baik, kelas 9 untuk bab pertama, kita akan belajar, atau pertemuan kali ini kita akan belajar tentang meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Nah, materi ini ada di buku paket kalian halaman 3-12. Dalam materi ini kita akan belajar tentang pengertian hari kiamat tersebut, menyebutkan nama-nama hari kiamat, menyebutkan dalil-dalil hari kiamat, menjelaskan tanda-tanda menjelang hari kiamat, menjelaskan proses kejadian hari kiamat, baik kiamat sugro maupun kubro, atau kiamat kecil dan kiamat besar, menyebutkan hikmah beriman kepada hari kiamat, serta mengetahui, memahami, menghafal hadis arba'in, nanti hadis yang ke-18 berkaitan tentang hari kiamat. Anak-anakku yang berbahagia, poin ini atau bab ini penting bagi kita sebagai bekal keimanan kita, bekal keyakinan kita bahwa sesungguhnya dunia ini hanya sementara. Karena sesungguhnya dunia ini nanti akan berakhir, sehingga kita bisa mengatur akhlak kita, mengakhiri kebiasaan-kebiasaan buruk kita, karena sesungguhnya seluruh amal perbuatan kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum kita lanjutkan, Ustaz Amir ingin menyajikan satu perenungan, satu video, satu muhasabah bagi diri kita, bahwa di sekitar kita itu banyak sekali kejadian-kejadian yang bisa kita anggap sebagai kiamat sugro atau kiamat kecil. Dan itu menjadi tanda bagi kita menjelang kiamat besar yang sesungguhnya untuk bisa kita ambil pelajaran di dalam. Berikut videonya. Pernahkah kita mendengarkan orang-orang yang terkena bencana alam, tergoncang negerinya, tergoncang tempat tinggalnya, hancur berantakan dan taruh lantak, huru-hara yang terjadi yang mereka alami. Pernahkah kita mendengarkan apa yang terjadi pada saudara-saudara kita yang telah dihancurkan oleh Allah tempat tinggal mereka, tempat yang begitu mewah, bangunan yang begitu megah, seketika itu dihancurkan oleh Allah, masuk ke dalam tanah, digoyang, dihentak, dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang berupaya untuk menyelamatkan diri. Setiap orang berupaya untuk menyelamatkan keluarganya. Setiap orang berupaya untuk lari dari kematian. Akan tetapi jemaah sekalian, hanya sangat sedikit di antara mereka yang mampu untuk lolos dari kematian tersebut. Dahsyatnya gempa. Naam, dahsyatnya air tsunami. Dahsyatnya peristiwa likuifaksi yang menimpa saudara-saudara kita. Ketahuilah, itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan peristiwa yang akan terjadi
yang akan kita alami seluruhnya tatkala Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kehidupan dunia. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس Tatkala Allah Subhanahu wa taala ما mengguncangkan أحضرت. dunia dengan sedahsyat-dahsyatnya. La ilaha illallah. Ya, kata Allah mengguncangkan dunia ini dengan guncangan yang sedahsyat. Beberapa peristiwa yang ada di sekitar kita, banjir, tsunami, gempa, itu adalah tanda-tanda kiamat kecil yang Allah tunjukkan kepada kita untuk kita kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala bahwa sebenarnya dunia ini akan hancur. Baik anak-anakku, pengertian beriman kepada hari akhir menurut bahasa kiamat memiliki dua arti, yaitu kebangkitan dan akhir. Menurut istilah, kiamat berarti hari kebangkitan manusia dari alam kubur ke alam akhirat untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pengertian iman kepada hari kiamat tersebut meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa suatu saat nanti alam semesta ini akan berakhir dan manusia pasti akan dibangkitkan dari alam kuburnya menuju ke alam akhirat untuk mempertanggungjawabkan dan semua perbuatannya dan menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana saat berakhirnya alam semesta dan seisinya. Nah, dalilnya ada dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7, wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah akan membangkitkan semua orang dari alam kubur. Nah, baik anak-anakku yang berbahagia, setelah kita meyakini akan hari kiamat tersebut, ada pembagian tentang kiamat. Kiamat dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kubro. Kiamat sugro atau kiamat kecil yaitu rusaknya suatu atau sebagian dari dunia ini. Misalnya kematian, bencana alam, banjir, longsor, dan ditinggal atau kematian orang-orang tercinta kita, dan lain sebagainya. Kiamat kubro adalah kiamat besar, ya ini hari akhir, betul-betul hancurnya dunia dan alam semesta dan seisinya. Kemudian setelah kita mengetahui beberapa tanda atau ciri kiamat sugro maupun kubro, kita nanti akan belajar nama-nama hari kiamat. Allah menjelaskan dalam Al-Quran banyak sekali tentang hari kiamat maupun nama-nama hari kiamat. Tapi pelajaran nama-nama hari kiamat akan kita bahas di pertemuan kita berikutnya. Pertemuan kita kali ini semoga cukup untuk menambah keimanan kita, menambah keyakinan kita bahwa dunia ini hanya sementara dan kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Karena pada hakikatnya semua perbuatan nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pertemuan kita hari ini, semoga bisa mengambil pelajaran yang banyak, pelajaran yang berharga untuk anak-anakku sekalian, untuk senantiasa kita mempersiapkan diri menjelang datangnya hari kiamat. Demikian, tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, salam buat ayah dan bunda di rumah, patuhi kedua orang tua, tetap jalankan amal ibadah yang terbaik meskipun hanya di rumah. Kita tutup pertemuan kita hari ini dan sampai jumpa nanti di pertemuan berikutnya dengan melanjutkan materi kita. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.